Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah dengan NPM 2340606010. Saya Marlian Rahman dengan NPM 2340606017. Di sini kami berdua akan melakukan sesi konseling dengan saya sebagai konseli. Saya sebagai konselor. Selamat menonton. Bye-bye. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Duduk, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Jadi Ibu sudah tahu nggak kenapa saya panggil ke sekolah ini? Sejujurnya saya nggak tahu ya, Bu, kenapa saya dipanggil ke sekolah. Kemarin itu kan waktu saya pulang dari kantor, tiba-tiba Kevin tuh nyamperin saya gitu, "Mah, dapat panggilan dari sekolah, dari guru BK." Terus saya kaget dong, Bu, ya, kan lagi pulang dari kantor, lagi capek, terus tiba-tiba disuguhin surat gitu, surat cinta dari guru BK gitu. Terus saya bilang, "Kamu buat masalah apa di sekolah?" gitu kan. Iya. Terus kata dia, "Hah, enggak kok, Mah, enggak buat masalah apa-apa," kata dia gitu. Terus saya heran kan, saya liatin dia, terus udah, Mama besok datang aja ke sekolah. Jadi saya masih nggak tahu saya kenapa dipanggil ke sekolah, Bu. Anak saya ada buat masalah apa ya, Bu? Jadi gini, Bu, saya mendapat laporan dari wali kelas Kevin kalau Kevin itu akhir-akhir ini suka bolos sekolah, Bu. Suka bolos sekolah, Bu? Iya. Ibu nggak salah kan, Bu? Anak saya Kevin suka bolos sekolah, Bu. Iya. Aku juga dapat laporan dari wali kelasnya sih, Bu. Gimana ya? Jujur saya kaget banget, saya nggak nyangka, shock banget saya. Iya. Tapi anak Ibu bagaimana kabarnya di rumah? Ya Kevin di rumah ya anaknya baik-baik aja sih, Bu. Pulang sekolah kadang langsung ke tempat lesannya dan nggak menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh juga. Saya sih masih gak nyangka kok tiba-tiba si Kevin ini kok terpikir mau bolos sekolah. Saya masih shock banget sih, Bu. Ya. Cuman akhir-akhir ini kemarin saya kan habis flight dari Bali itu pulang ke rumah. Saya ngelihat Kevin ini kok agak murung gitu. Kemudian kalau diajakin sama papanya tuh buat ayo ngumpul kita ngobrol-ngobrol gitu, biasa dia walaupun capek-capeknya gitu iya gitu. Tapi akhir-akhir ini dia tuh lebih suka ngurung diri di kamar gitu, jarang udah ngumpul bareng, makan bareng gitu, lebih suka ngurung diri di kamar. Terus kemarin sempet saya tanyain gitu kan, Bu, ke Kevinnya, kamu ada masalah apa kok murung, mama liatin akhir-akhir ini. Terus dia cuma jawab, oh nggak apa-apa, Mah, aku lagi capek aja gitu. Ya saya pikirnya juga, oh mungkin emang bener lagi capek aja kan, akhir-akhir ini tuh disibukkan dengan mau ujian gitu kan, ya mungkin betul. lagi capek-capeknya gitu sih. Tapi mendengar cerita ibu jarang di rumah ya? Iya benar banget, Bu. Saya dan suami saya memang sangat jarang berada di rumah. Kebetulan kan suami itu kerja di pemerintahan, juga ngurusin perusahaannya, ada yang di luar kota, di luar negeri. Jadi memang jarang sekali ada di rumah. Kalau saya sendiri juga sama dengan suami saya, juga jarang di rumah. Saya ngurusin butik saya yang di luar kota, suka berangkat gitu, kadang ke luar negeri juga ngurusin perusahaan yang ada di sana gitu. Si Bu, jadi memang waktu untuk bersama dengan Kevin, waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan anak tuh emang sangat kurang. Saya dan suami menyadari itu sih, Bu. Gimana perasaan ibu saat tahu kalau anak ibu akhir-akhir ini suka bolos, Bu? Jujur saya kaget, shock gitu, shock banget waktu dengar berita anak saya akhir-akhir ini suka bolos gitu. Sedih karena
kenapa kok kamu menyia-nyiakan waktu, harusnya kan di sekolah itu ya digunakan untuk belajar, terlebih kan ini udah persiapan mau ujian, mau kelulusan gitu kan Bu ya. Memang seharusnya dia pergunakanlah waktu itu, nggak bolos keluar sekolah gitu ya. Yang saya takutkan dia tertinggal banyak pelajaran gitu. Juga saya menyesali diri saya sendiri sih Bu, karena kurangnya waktu bersama dengan anak, jadi tidak bisa mengontrol gimana anak di rumah, tidak bisa menemani keluh kesahnya dia gitu sih Bu. Tapi ibu bilang kalau Kevin sudah pulang sekolah, Kevin pergi les ya Bu? Iya benar banget Bu. Les apa aja Bu? Sebenarnya saya masukkan Kevin les tuh ada 5 les sih Bu. Oh iya. Yang pertama itu saya masukkan dia les renang karena memang kemauannya dia sendiri. Dia dari kecil suka renang gitu kan. Jadi dia bilang, "Mah, aku mau masuk renang, aku mau les renang," gitu. Jadi saya masukkan les renang. Kemudian ada les piano, dan 3 les lainnya ini les akademik, ada les matematika, les bahasa Mandarin, dan juga les bahasa Inggris. Oh, kalau boleh tahu kenapa ibu leskan Kevin termasuk ke dalam les Mandarin sih Bu? Kenapa? Apa alasan ibu? Kalau untuk les Mandarin dan les bahasa Inggris itu kan kemauan dari saya dan suami, karena memang kan setelah lulus SMA rencananya Kevin itu akan lanjut studi di luar negeri. Nah jadi saya masukkan dia les Mandarin dengan les bahasa Inggris sebagai modal awal dia gitu, sebagai pegangan dia untuk berkomunikasi, untuk lebih apa ya, ini kan modal awal. Kalau misalnya kita itu bertemu dengan teman-temannya di luar negeri, pasti kan harus lancar lah, minimal bahasa Inggris. Nah, saya masukkan dia Mandarin itu sebagai apa ya, buat jaga-jaga aja Bu. Saya masih kurang tahu nih. Saya belum bertanya lebih dalam apakah dia mau lanjut studi di China atau di Eropa. Tapi kan memang itu harus, bahasa itu harus harus dikuasai lah. Kalau untuk les piano itu keinginan dari saya, keinginan saya waktu kecil tuh tidak terrealisasikan gitu. Jadi waktu pas kecil itu kan memang saya pengen masuk les piano gitu, cuman sama orang tua nggak dibolehin. Jadi bilang, kamu les biola aja, nggak usah les piano. Jadi saya tuh kayak, loh kok aku nggak dibolehin sih. Maka saya ingin memenuhi keinginan saya waktu kecil itu di anak saya. Jadi anak saya masuk les piano tuh atas keinginan saya. Cuman ya Kevin udah fine aja gitu masuk di les piano, karena mungkin dia juga ada ketertarikan di musik gitu sih Bu. Tapi sebelumnya ibu sudah pernah tanya nggak kalau anak ibu itu dimasukkan ke les, apakah dia merasa tertekan atau dia merasa setuju kalau dia dimasukkan ke les itu? Kalau dulu saya masukkan dia di les piano dan renang itu kan karena memang keinginan dia sendiri, dan juga dia dari kecil saya lihat dia ada bakat di musik, makanya saya masukkan di les piano. Jadi kalau untuk les piano dan les renang ya dia fine aja gitu, enjoy aja ngejalaninnya. Tapi di les akademik ini sih Bu, les akademik itu awalnya saya kan bilang ke dia, kamu mama masukin di ini ya, les bahasa Inggris sama les Mandarin sama les matematika. Terus dia tuh yang responnya kayak, hah, kok banyak banget mah gitu. Terus saya bilang, oh iya itu kan sebagai modal awal kamu les bahasa Inggris dan Mandarin, katanya kamu mau lanjut studi di luar negeri gitu. Terus dia cuman kayak, oh ya udah deh mah, nggak apa-apa deh. Ya udah gitu aja sih Bu. Saya nggak yang kepikiran gimana memang kan saya masukkan dia ini les itu dari setelah lulus SMP masuk SMA itu kan masih nggak terlalu banyak aktivitasnya, jadi saya masukkan dia di les yang beragam gitu sih Bu. Tapi dari jawaban anak ibu pernah nggak kepikiran kalau anak ibu tertekan ikut les, dileskan? Sejujurnya saya nggak kepikiran awalnya Bu, karena kan
apa ya, saya ngelihat dia ini masih nggak terlalu banyak aktivitasnya, jadi tidak terpikir dia bakal tertekan nantinya gitu. Ya sebenarnya salah saya sih Bu, saya tidak bisa membaca apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh anak saya. Jadi saya tidak, jujur saya ngerasa jadi buruk banget sih Bu, jadi ibu yang gimana ya sih Bu. Gak apa-apa sih Bu. Tapi bagaimana hubungan ibu dengan Kevin di rumah? Sejujurnya hubungan saya dengan Kevin di rumah ya baik-baik aja, minim sekali konflik karena memang Kevin ini juga jarang yang bertingkah yang aneh-aneh gitu di rumah. Karena juga Kevin ini kan tidak terlalu banyak bicara Bu, orangnya irit bicara gitu. Mungkin ini turunan dari papanya juga kali Bu. Soalnya suami saya juga irit bicara gitu. Tapi anak ini dia sebenarnya sangat care. Dia sangat care, dia lebih ke act of service, ketindakan. Jadi kalau misalnya nih di rumah saya pulang kerja tuh dia nggak nanya kamu udah makan belum, mama mau makan apa, itu nggak, dia nggak nanya Bu. Jadi dia datang langsung dengan bawa makanan gitu, langsung nyodorin, mah aku tadi beli makanan, mama makan dulu ya. Jadi kayak wah anak ini gitu, tanpa ditanya lagi, karena kan memang kan perempuan tuh sebenarnya nggak butuh ditanya Bu, yang langsung dikasih gitu kan, lebih senang kayak gitu. Iya sih Bu. Dan Kevin anaknya act of service sama kayak papanya gitu. Bu, saya juga mendengar kalau Kevin ini di sekolah rada pendiam Bu. Oh iya, Pendiam, berarti sama kayak di rumah. Iya betul Bu. Selain ikut les, kegiatan apa aja yang dilakukan Kevin di luar? Sejujurnya karena saya jarang di rumah dan suami juga jarang di rumah, jadi kurang tahu banyak apa aja sih kegiatan yang biasa dilakukan sama Kevin. Tapi biasanya kalau kami lagi ada di rumah, lagi ada di Indonesia gitu kan, saya ngelihatnya Kevin ini kalau pulang sekolah ganti baju, istirahat, nanti agak-agak sorean tuh biasa dia renang atau dia basket gitu sama teman-temannya. Kalau untuk di hari weekend biasanya dia ini sih Bu, main golf sama papanya gitu. Memang lebih banyak waktu dia bersama dengan papanya daripada dengan teman-temannya gitu. Kadang juga Kevin itu sering dibawa sama papanya ke perusahaan, makanya akhir-akhir ini tuh dia sering izin ya Bu ya, izin karena memang dibawa sama papanya gitu, sebagai supaya kamu tuh tahu gimana sih cara kerja di perusahaan, gimana caranya menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Terlebih kan dia ini usianya masih muda, masih butuh banyak sekali pembelajaran gitu. Jadi sering dibawa berangkat sama papanya, disuruh ngeliat, karena memang kan Kevin ini diamanahi untuk memimpin perusahaan. Papanya ada di luar negeri, karena terlalu banyak sudah beban yang ditanggung sama papanya ini gitu. Jadi diturunkan ke anak, karena memang kan Bu, sama siapa lagi gitu loh Bu. Terlebih Kevin ini anak saya satu-satunya, anak tunggal, jadi ya seperti itu Bu. Wah ternyata banyak juga ya yang di iya benar, banyak yang ditanggung sama Kevin. betul. Kalau saya sendiri sih mungkin nggak bisa ya Bu. Iya Bu, itu bisa jadi salah satu faktor terbesar kenapa Kevin akhir-akhir ini suka bolos Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Ya sih Bu, setelah saya pikir-pikir lagi memang ternyata berat ya jadi Kevin ini. Terlebih dia kan anak satu-satunya, kemudian dia diamanahi tanggung jawab yang besar di usianya yang masih tergolong sangat muda gitu kan. Juga saya kurang ngerti ya, saya kurang pendekatan dengan anak saya jarang bertanya gimana perasaan kamu gitu. Mungkin karena saya masukkan dia di les A, B, C, D itu mungkin dia juga tertekan, terlebih juga banyak sekali harapan-harapan kami Bang yang kami tujukan kepada Kevin, karena ya dia anak satu-satu kami. Mungkin juga karena Kevin ini kan anak tunggal, jadi nggak ada teman di rumah kan Bu, jadi dia merasa sunyi. Tentunya sih Bu.
Ya benar, sebagai kalau kebetulan saya juga anak tunggal. Jadi saya juga ngerasain gimana sepi, nggak ada saudara gitu, nggak ada teman ngobrol di rumah juga, orang tua kan jarang di rumah. Kevin juga pasti merasakan hal yang sama itu sih Bu. Kalaupun ngobrol sama mbak di rumah, ada mbak yang biasa bantu di rumah gitu juga jarang banget, karena memang Kevin sama orang tuanya aja agak susah untuk terbuka, apalagi sama orang lain itu sih Bu. Tapi gimana perasaan ibu saat sudah tahu kalau anak ibu suka bolos? Gimana ya? Perasaan saya campur aduk sih Bu. Sedih juga, menyesal. Sedihnya karena ya saya tidak bisa menemani Kevin, jarang ada waktu buat Kevin. Menyesal juga. Saya juga sangat bersyukur karena ibu sudah memberikan informasi ke saya, sudah menyadarkan saya kalau ternyata apa yang saya inginkan, apa yang saya suamikan itu, apa yang suami saya inginkan kepada Kevin itu sangat membebani dia. Saya sangat menyadari itu, Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di sini Bu. Saya juga terima kasih sama Ibu karena sudah memberikan informasi yang sangat penting menurut saya. Ini Bu, kira-kira ada nggak solusi dari Ibu supaya Kevin ini tidak terlalu terbeban, tidak lagi bolos sekolah? Kalau dari Ibu gimana Bu? Kalau saya sendiri mungkin ibu bisa ajak Kevin jalan-jalan kalau ibu nggak ada waktu. Terus mungkin lesnya juga Bu dikurangi kan, kasihan juga anaknya Bu. Iya benar. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Mungkin nanti saya dan suami akan ngobrol lagi, akan tentukan schedule lagi supaya ada waktu bareng buat Kevin gitu, karena memang kan selama ini dia itu kalau liburan jarang sama mama sama papanya, lebih sering liburan sendiri, keluar negeri sendiri, kemana-mana sendiri gitu, karena memang saya dan suami kan juga disibukkan dengan pekerjaan masing-masing gitu. Ya nanti saya akan coba untuk mengurangi les-lesnya ini, terlebih kan dia di kelas akhir ya Bu ya, lagi hektik-hektiknya nih untuk ujian gitu. Mungkin saya akan infokan lagi ke guru lesnya untuk sementara waktu Kevin izin dulu tidak hadir karena sedang fokus ujian juga, untuk merilekskan dirinya supaya tidak tertekan lagi. Saya terima kasih banyak sama Ibu karena sudah berbagi informasi, berbagi solusi kepada saya. Terima kasih juga Bu sudah datang. Iya Bu, ini saya mau izin pamit dulu soalnya habis ini mau ada meeting dengan klien. Iya Bu ya. Iya Bu, mungkin lain waktu kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Betul. Kasih ya Bu. Iya terima kasih banyak Ibu. Ibu saya pamit ya Bu ya. Ya, mari Bu, assalamualaikum. Hati-hati ya Bu. Iya Bu. Oke guys, sekian video dari kami. Bye bye.